Jalan setapak yang biasa dilalui warga kini basah dan licin. Di antara suara rintik hujan dan dedaunan yang bergoyang, terdengar samar-samar suara tangisan. Suara itu seakan muncul dari arah jembatan tua yang sudah lama tidak dipakai. Santi baru saja selesai membantu tetangganya mempersiapkan acara hajatan. Ia berjalan pulang dengan payung kecil di tangannya, sesekali melompat untuk menghindari genangan air. Namun langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara tangisan itu. Ia menoleh ke arah jembatan tua yang berdiri kokoh di atas sungai kecil di pinggir desa. Hujan membuat segalanya terlihat kabur, tetapi Santi yakin ada seseorang di sana. Suara tangisan itu terdengar begitu jelas, meskipun samar tertelan oleh gemuruh air hujan. Ia berdiri di tempat, tubuhnya bimbang. Bagian dari dirinya ingin segera lari ke rumah, tetapi bagian lain, rasa penasarannya, memaksanya untuk mendekat. "Siapa di sana?" panggil Santi dengan nada ragu. Suara tangisan itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Santi memberanikan diri melangkah mendekati jembatan. Saat ia sampai di sana, ia melihat sosok seorang perempuan muda duduk di ujung jembatan. Rambutnya panjang, basah, dan menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya tampak gemetar di bawah guyuran hujan. "Kak, kamu kenapa?" tanya Santi sambil mendekat. Perempuan itu tidak menoleh. Ia hanya terus menangis, suara isaknya terdengar lirih namun menyayat hati. Santi merasa ada yang tidak biasa. Hawa di sekitar jembatan terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, meskipun hujan memang sudah cukup membuatnya menggigil. "Kamu butuh bantuan?" tanya Santi lagi, mencoba lebih lembut. "Rumahku tidak jauh dari sini, aku bisa bantu." Perempuan itu akhirnya mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya putih pucat, hampir tanpa warna. Bibirnya biru, dan matanya kosong seperti tidak memandang apa-apa. Santi terkejut, langkahnya terhenti. Perasaan takut mulai merayapi tubuhnya. "Aku hanya ingin pulang," bisik perempuan itu dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. "Pulang kemana?" tanya Santi, meski ia mulai merasa ada yang aneh. Perempuan itu menunjuk ke arah sungai yang mengalir deras di bawah jembatan. Suaranya tetap pelan, seolah setiap kata yang keluar adalah beban berat. "Ke rumahku, di dasar sungai ini." Tubuh Santi gemetar. Ia ingin berbalik, tetapi kakinya terasa berat. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi perempuan itu sudah berdiri. Tangannya terulur ke arah Santi. "Temani aku," bisiknya. Santi mencoba menjerit, tetapi suara itu tidak keluar. Tubuhnya seakan terkunci di tempat. Hanya matanya yang menyaksikan bagaimana perempuan itu melangkah mendekat, dengan gerakan lambat namun pasti. Hawa dingin semakin menusuk, dan hujan terasa seperti berhenti di sekitar mereka. Santi meronta, mencoba melawan kekuatan yang tak terlihat yang menariknya ke tepi jembatan. Dalam kepanikan, semuanya tiba-tiba gelap. Ketika Santi sadar, ia sudah berada di tepi sungai, tubuhnya basah kuyup dan dingin. Beberapa penduduk desa berdiri di sekelilingnya, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu dari mereka. "Kami menemukanmu terbaring di sini, tubuhmu hampir terseret arus." Santi mencoba mengingat, tetapi semuanya terasa kabur. Hanya satu hal yang ia ingat dengan jelas, wajah perempuan pucat itu dan bisikan terakhirnya. Salah seorang penduduk desa akhirnya bicara dengan suara pelan. "Mungkin itu Sari. 5 tahun lalu, dia bunuh diri di sungai ini." Sejak itu, setiap kali hujan deras, orang-orang bilang mendengar tangisannya. Santi terdiam. Perasaan ngeri dan tidak percaya melingkupinya. Sejak kejadian itu, ia tidak pernah lagi berani melewati jembatan tua itu, meskipun hujan deras yang mengguyur desa terus mengingatkannya pada tangisan yang pernah ia dengar. Tangisan yang mungkin tidak akan pernah ia lupakan. Hari-hari berlalu, namun kejadian malam itu terus menghantui Santi. Setiap kali hujan turun, ia merasa seolah mendengar kembali suara tangisan itu, meskipun ia sudah berada di dalam rumah.
Tangisan itu tidak pernah sejelas malam di jembatan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menceritakan kejadian itu kepada keluarganya, tetapi mereka hanya menganggapnya terlalu lelah atau berimajinasi. Hanya neneknya yang tampak percaya. "Kamu pasti bertemu dengan arwah penasaran," ujar neneknya sambil mengelus rambut Santi. "Mereka yang meninggal dengan cara tragis kadang sulit pergi." "Apa yang harus aku lakukan, Nek?" tanya Santi. Neneknya berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kita harus mendoakannya. Kalau tidak, dia mungkin akan terus datang." Santi setuju, meskipun hatinya masih diliputi rasa takut. Malam itu, mereka menyalakan lilin di depan rumah dan membacakan doa bersama. Namun, meskipun sudah berdoa, rasa tidak nyaman itu tidak sepenuhnya hilang. Beberapa minggu kemudian, hujan deras kembali mengguyur desa. Kali ini, tangisan itu terdengar lebih jelas, meskipun Santi sudah berada di kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu semakin mendekat. "Santi, temani aku," suara itu berbisik di telinganya. Santi melompat dari tempat tidur. Ia menoleh ke arah jendela, dan di sana, di balik kaca yang berembun, terlihat sosok perempuan itu. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, dan matanya menatap lurus ke arah Santi. Santi berteriak, membuat keluarganya bergegas masuk ke kamarnya. Namun, saat mereka tiba, sosok itu sudah menghilang. "Ada apa?" tanya ayahnya. Santi tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di pipinya. Ia hanya bisa menunjuk ke arah jendela. Ayahnya memeriksa, tetapi tidak menemukan apa-apa selain tetesan hujan di kaca. Setelah malam itu, Santi tidak bisa tidur dengan tenang. Ia merasa seperti terus diawasi. Tangisan itu tidak hanya terdengar saat hujan, tetapi juga di malam-malam biasa. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Sari, perempuan yang diduga bunuh diri di sungai. Ia bertanya kepada orang-orang tua di desa, tetapi kebanyakan dari mereka enggan berbicara. Hanya seorang kakek tua yang mau bercerita. Sari itu anak baik, tapi hidupnya penuh penderitaan. Ia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan, dan setelah itu, tunangannya meninggalkannya. Ia tidak tahan, lalu mengakhiri hidupnya di sungai itu. Santi mendengar cerita itu dengan hati yang berat. Ia merasa kasihan pada Sari, tetapi juga tidak tahu bagaimana caranya menghentikan gangguan ini. Malam berikutnya, ia memberanikan diri pergi ke jembatan tua. Dengan membawa bunga dan lilin, ia berdiri di tengah hujan. Tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat daripada sebelumnya. "Sari, aku tahu kamu ada di sini," kata Santi dengan suara gemetar. "Aku datang bukan untuk menyakitimu. Aku ingin membantumu." Tangisan itu berhenti. Hening menyelimuti jembatan. Kemudian, perlahan, sosok Sari muncul di ujung jembatan, sama seperti malam itu. "Kamu ingin membantuku?" tanya Sari dengan suara lirih. Santi mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. "Aku hanya ingin pulang," bisik Sari lagi. "Kemana aku harus membawamu?" tanya Santi. "Ke keluargaku. Aku ingin mereka tahu aku tidak pernah membenci mereka." Santi tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia berjanji akan mencari tahu. Ia kembali ke desa dan meminta bantuan neneknya untuk melacak keluarga Sari. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan seorang bibi Sari yang tinggal di desa tetangga. Bibi itu menangis ketika mendengar cerita Santi. Ia mengakui bahwa keluarganya telah lama meninggalkan desa dan tidak pernah kembali setelah kematian Sari. "Kami tidak tahu dia begitu menderita," ujar bibi itu sambil menangis. Dengan bantuan bibi Sari, mereka mengadakan doa bersama di tepi sungai tempat Sari mengakhiri hidupnya. Santi membawa bunga dan lilin, berharap ini bisa menjadi akhir dari semuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Santi tidak mendengar tangisan lagi, meskipun hujan deras mengguyur desa. Ia merasa lega, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya.
Namun, setiap kali ia melewati jembatan tua itu, ia selalu merasa ada yang mengawasinya, meskipun ia tahu, kali ini, itu bukanlah ancaman. Itu adalah rasa terima kasih dari seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian. Beberapa bulan berlalu sejak doa bersama di tepi sungai. Santi merasa hidupnya kembali normal. Tidak ada lagi tangisan di tengah hujan, tidak ada lagi bisikan yang menghantuinya di malam hari. Ia mulai merasa lega, berpikir bahwa arwah Sari telah menemukan kedamaian. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali Santi melewati jembatan tua itu, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari kejauhan. Tidak menakutkan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang-kadang, ia melihat bayangan samar di ujung jembatan, seperti seseorang berdiri di sana. Suatu malam, hujan deras kembali mengguyur desa. Santi duduk di kamarnya, memandangi tetesan air yang mengalir di kaca jendela. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan suara tangisan, tetapi suara langkah kaki basah di teras rumahnya. Santi menahan napas. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara hujan. Tetapi langkah itu terdengar lagi, lebih jelas. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan mengintip ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia hendak kembali ke kamarnya, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Santi membeku. Siapa yang akan datang di tengah hujan lebat seperti ini? Ia berjalan perlahan ke pintu, tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya gelap dan hujan yang mengguyur. Namun, saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di lantai. Sebuah bunga melati basah tergeletak di sana. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ia tahu itu bukan bunga biasa. Santi mengambil bunga itu dengan hati-hati dan membawanya masuk. Di dalam, neneknya yang mendengar suara pintu terbuka datang menghampiri. "Ada apa?" tanya neneknya. Santi menunjukkan bunga itu. Neneknya memandang bunga melati itu dengan ekspresi serius. "Dia belum benar-benar pergi," ujar neneknya dengan suara pelan. Santi menatap neneknya dengan bingung. "Bukankah kita sudah mendoakannya? Bukankah dia sudah tenang?" Neneknya menggeleng pelan. Kadang, arwah yang sudah menemukan kedamaian tetap ingin meninggalkan pesan terakhir. Mungkin dia masih ingin mengatakan sesuatu padamu. Malam itu, Santi memutuskan untuk kembali ke jembatan tua, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Ia membawa bunga melati itu bersamanya. Hujan masih turun deras, dan jalan setapak menuju jembatan terasa lebih gelap dari biasanya. Ketika ia sampai di jembatan, sosok Sari sudah menunggunya di sana. Kali ini, wajah Sari terlihat lebih damai, meskipun masih pucat. "Terima kasih," bisik Sari pelan. Santi mencoba menenangkan dirinya. "Apa yang masih kamu inginkan? Bukankah kamu sudah tenang?" Sari tersenyum tipis. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu membantuku menemukan keluargaku dan kedamaian. Tetapi aku juga ingin memberimu peringatan." "Peringatan apa?" tanya Santi dengan suara gemetar. Sari menatapnya dengan mata kosong yang dalam. "Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh rasa takut atau kesedihan. Aku dulu seperti itu, dan aku tersesat. Jangan ulangi kesalahanku." Santi terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi sosok Sari mulai memudar, perlahan menghilang bersama hujan. Setelah malam itu, Santi tidak pernah lagi mendengar tangisan di tengah hujan atau melihat bayangan di jembatan tua. Namun, kata-kata Sari terus terngiang di benaknya, menjadi pengingat untuk selalu menjaga dirinya dari rasa putus asa. Jembatan tua itu tetap berdiri kokoh di tepi desa, tetapi bagi Santi, itu bukan lagi tempat yang menyeramkan. Itu adalah tempat di mana ia belajar bahwa bahkan di tengah kegelapan, selalu ada harapan untuk menemukan kedamaian. Beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu,
dan kehidupan Santi perlahan kembali normal. Desa tempat tinggalnya tetap sunyi seperti biasa, dengan jembatan tua yang masih berdiri kokoh, meski kini jarang dilewati orang. Santi telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang mandiri, tetapi kenangan tentang Sari dan malam-malam penuh misteri itu tetap membekas di hatinya. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa, Santi duduk di teras rumahnya, menikmati suara rintik hujan. Ia tidak lagi merasa takut setiap kali hujan datang. Sebaliknya, hujan selalu mengingatkannya pada Sari dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Namun, malam itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Samar-samar, Santi mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah jalan. Ia menoleh, berharap melihat seseorang yang dikenal. Tetapi ketika ia memperhatikan lebih saksama, jalanan itu kosong. Santi berdiri, mencoba mendengarkan lebih baik. Langkah kaki itu berhenti, lalu terdengar suara ketukan pelan di pintu pagar rumahnya. "Siapa di sana?" tanya Santi dengan suara tenang, meskipun ada sedikit rasa waspada. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang terus mengguyur. Santi mengambil payung dan berjalan menuju pagar. Ketika ia membuka pintu pagar, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah bunga melati tergeletak di sana, sama seperti yang ia temukan beberapa tahun lalu. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Ia memungut bunga itu, memperhatikan kelopaknya yang basah. "Sari, apa ini kamu?" bisik Santi pelan. Hening. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhembus pelan. Namun, Santi merasakan sesuatu, sebuah kehadiran yang lembut dan tidak mengancam. Ia tersenyum tipis, lalu membawa bunga itu masuk ke rumah. Malam itu, Santi bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke jembatan tua, tetapi kali ini suasananya berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada kegelapan. Jembatan itu terang, dan di ujungnya, Sari berdiri dengan senyum damai di wajahnya. "Terima kasih, Santi," ujar Sari dalam mimpi itu. "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Sekarang, aku benar-benar pergi." Santi terbangun dengan air mata di matanya. Ia merasa lega, seolah beban terakhir telah terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir dengan Sari. Sejak malam itu, tidak pernah lagi ada kejadian aneh di rumah Santi atau di jembatan tua. Namun, setiap kali hujan turun, Santi selalu menyempatkan diri untuk berdiri di teras, memandangi jalan yang basah, dan mengingat sosok Sari yang kini telah menemukan kedamaiannya. Jembatan tua itu tetap menjadi bagian dari desa, tetapi bagi Santi, itu adalah simbol dari keberanian, harapan, dan pelajaran untuk tidak menyerah pada kesedihan. Dan meskipun hujan selalu membawa kenangan, ia tahu bahwa ia tidak pernah sendiri. Sari telah pergi, tetapi semangatnya akan selalu ada, mengingatkan Santi untuk terus melangkah maju. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Santi berjalan seperti biasa. Namun, meskipun ia merasa lega setelah pertemuannya yang terakhir dengan Sari, ada sesuatu yang selalu menariknya kembali ke jembatan tua itu. Setiap kali ia melewati tempat itu, perasaan aneh menyelimuti dirinya, bukan ketakutan, tetapi rasa penasaran yang mendalam. Pada suatu malam yang tenang, tanpa hujan, Santi memutuskan untuk mengunjungi jembatan tua itu sekali lagi. Ia membawa lilin dan bunga melati, seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Kali ini, ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Saat ia tiba di jembatan, bulan purnama bersinar terang, menerangi sungai di bawahnya. Santi berdiri di tengah jembatan, memandangi aliran air yang tenang. Ia menutup matanya, mencoba merasakan kehadiran Sari. "Sari, kalau kamu masih di sini, aku ingin tahu. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku?" Hening. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Namun, tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti tubuh Santi, membuatnya membuka mata. Di hadapannya, samar-samar, muncul bayangan seorang perempuan. Itu Sari.
Namun, kali ini, wajah Sari tampak berbeda. Bukan lagi penuh kedamaian, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Santi, aku butuh bantuanmu lagi," ujar Sari dengan suara pelan. Santi menatapnya dengan bingung. "Bukankah kamu sudah tenang? Bukankah semuanya sudah selesai?" Sari menggeleng. "Belum. Ada sesuatu yang masih tertinggal di sini. Sesuatu yang tidak bisa aku tinggalkan." Santi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" Sari menunjuk ke arah sungai di bawah jembatan. "Di sana, di dasar sungai, ada sesuatu yang harus kamu temukan." Santi tertegun. "Apa yang kamu maksud?" Sari tidak menjawab. Sosoknya mulai memudar, tetapi sebelum benar-benar hilang, ia berbisik. "Carilah. Kau akan mengerti." Setelah itu, semuanya kembali sunyi. Santi berdiri sendirian di jembatan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Santi memutuskan untuk mencari tahu. Ia meminta bantuan seorang teman yang bekerja sebagai penyelam untuk memeriksa dasar sungai. Dengan peralatan sederhana, mereka mulai menyusuri aliran sungai di bawah jembatan tua. Butuh waktu beberapa jam sebelum temannya menemukan sesuatu. Di dasar sungai, tersembunyi di antara bebatuan, ada sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang. Santi membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ia menemukan foto-foto lama, surat-surat, dan sebuah cincin emas. Surat-surat itu adalah milik Sari. Dalam tulisan tangan yang pudar, Sari menceritakan tentang hidupnya yang penuh penderitaan, kehilangan keluarganya, pengkhianatan tunangannya, dan rasa putus asa yang membuatnya memilih mengakhiri hidup. Tetapi di akhir surat, ada sebuah pesan yang membuat Santi tertegun. "Aku tidak ingin membenci dunia ini. Aku hanya berharap seseorang bisa menemukan ini dan mengerti bahwa meskipun aku menyerah, aku ingin orang lain terus berjuang." Santi menggenggam surat itu erat. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia membawa kotak itu ke rumah Bibi Sari dan menyerahkannya. Bibi Sari menangis ketika melihat isi kotak itu. "Terima kasih, Santi. Ini adalah bagian dari dirinya yang hilang." Setelah itu, sesuatu berubah. Jembatan tua itu tidak lagi terasa suram atau menyeramkan. Penduduk desa mulai melewatinya kembali tanpa rasa takut. Santi merasa bahwa Sari akhirnya benar-benar pergi, membawa serta kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, setiap kali hujan turun, Santi tetap memandangi jembatan itu dari kejauhan. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa syukur. Karena di tengah semua misteri dan kesedihan, ia belajar bahwa setiap jiwa, betapapun tersesatnya, selalu bisa menemukan jalan pulang. Beberapa bulan setelah menemukan kotak kayu di dasar sungai, Santi merasa hidupnya benar-benar tenang. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bayangan Sari yang menghantuinya. Namun, jembatan tua itu tetap menjadi tempat yang istimewa baginya, bukan karena ketakutan, tetapi karena kenangan dan pelajaran yang ia dapatkan. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa. Penampilannya sederhana, dengan wajah yang tampak lelah namun penuh tekad. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Damar, seorang peneliti sejarah lokal yang tertarik pada cerita-cerita misteri desa itu, terutama tentang jembatan tua. Santi, yang biasanya enggan berbicara tentang masa lalu, merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin berbagi dengan Damar. Mereka berbincang di bawah pohon besar dekat jembatan, dan Santi menceritakan semua yang ia alami, tentang tangisan di tengah hujan, tentang Sari, dan tentang kotak kayu yang ditemukan di dasar sungai. Damar mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kisah ini lebih dari sekadar cerita hantu," ujar Damar setelah Santi selesai. "Ini adalah bagian dari sejarah desa ini. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami." Santi merasa ada benarnya. Meski ia merasa Sari telah menemukan kedamaian, jembatan tua itu seolah masih menyimpan rahasia lain. Bersama Damar, ia mulai menggali lebih dalam tentang sejarah jembatan itu dan kehidupan Sari.
Mereka menemukan bahwa jembatan itu dibangun oleh keluarga Sari, yang dulunya adalah keluarga terpandang di desa. Namun, tragedi demi tragedi menghancurkan keluarga itu, meninggalkan Sari sendirian hingga akhirnya ia menyerah pada keputusasaan. Namun, ada satu hal yang membuat Santi dan Damar terkejut. Dalam arsip lama yang mereka temukan di rumah Bibi Sari, ada dokumen yang menyebutkan bahwa jembatan itu dibangun di atas tanah yang dulunya adalah tempat pemujaan kuno. Tempat ini dianggap suci oleh nenek moyang kita, ujar Bibi Sari ketika mereka menunjukkan dokumen itu. Mereka percaya bahwa jembatan ini adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Santi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Apakah itu sebabnya Sari tidak bisa pergi dengan mudah? Tanya Santi. Mungkin, jawab Damar. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang belum kita pahami. Malam itu, Santi dan Damar memutuskan untuk kembali ke jembatan tua. Mereka membawa lilin dan bunga melati, seperti yang pernah dilakukan Santi sebelumnya. Di bawah sinar bulan, mereka berdiri di tengah jembatan, berdoa untuk semua jiwa yang pernah tersesat di sana. Namun, saat doa mereka selesai, sesuatu yang aneh terjadi. Hawa dingin menyelimuti jembatan, dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Dari kejauhan, Santi mendengar suara langkah kaki mendekat. Damar, kamu dengar itu? Bisik Santi. Damar mengangguk, wajahnya tegang. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya sebuah sosok muncul dari kegelapan. Itu bukan Sari, melainkan seorang pria tua dengan wajah yang tampak penuh penderitaan. Kenapa kalian di sini? Suara pria itu terdengar parau. Santi dan Damar saling berpandangan. Kami hanya ingin membantu, jawab Santi dengan suara gemetar. Pria tua itu menatap mereka dengan mata tajam. Banyak jiwa yang tersesat di sini, bukan hanya dia. Jika kalian ingin membantu, kalian harus berani menghadapi kegelapan yang lebih besar. Setelah mengatakan itu, sosok pria tua itu menghilang, seolah-olah ia hanya bayangan yang tertiup angin. Santi dan Damar terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mereka menyadari bahwa cerita tentang jembatan tua ini belum benar-benar selesai. Masih ada misteri yang lebih besar yang menunggu untuk diungkap, dan mungkin, tugas mereka baru saja dimulai. Sejak malam itu, Santi dan Damar bertekad untuk terus mencari jawaban. Bukan hanya untuk Sari, tetapi untuk semua jiwa yang pernah tersesat di jembatan tua itu. Karena mereka tahu, di balik setiap misteri, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Dan di setiap hujan yang turun, Santi selalu mengingat pesan Sari, untuk tidak menyerah pada kegelapan, karena di baliknya, selalu ada cahaya yang menunggu.